Sebuah naskah kuno telah ditemukan di atas jenazahnya dalam sebuah kuburan di Pulau Siprus pada tahun keempat Maharaja Zeno atau 478 sesudah Masehi. Naskah tersebut berisikan satu salinan Injil, yang berada di atas dada jenazahnya. Yang menakjubkan, isi dari naskah tersebut sangat bertentangan dengan ajaran dan keyakinan kekristenan hari ini. Naskah kuno itu adalah kitab Injil dari salah satu murid Yesus yang asli, yaitu Barnabas. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak video ini sampai tuntas. Injil Barnabas adalah sebuah Injil yang ditulis pada abad pertengahan akhir dan dikaitkan dengan murid Kristen mula-mula. Barnabas, yang dalam karya ini, adalah salah satu dari para rasul Yesus. Dalam Injil Barnabas di pasal ke-14 disebutkan nama ke-12 murid Yesus, yaitu Yesus telah memilih Andreas dan saudaranya Petrus sang penjala ikan, dan Yusuf Barnabas yang menulis Injil ini, kemudian Matius sang pemungut cukai, Yohanes dan Yakobus putra Zebedius, Tadius dan Simon orang Zelot, Bartolomius dan Filipus, Yakobus anak Alfeus dan Yudas Iskariot sang pengkhianat. Injil Barnabas telah diterjemahkan ke dalam bermacam-macam bahasa, seperti bahasa Italia, Spanyol, Inggris dan Arab. Sebagaimana diketahui, Barnabas adalah seorang tokoh paling berpengaruh di antara murid-murid Yesus dalam penyebaran Injil di abad pertama. Barnabas adalah imam bagi kekristenan saat Paulus dilempari batu pada saat penginjilan oleh orang Yunani penyembah Zeus. Namun mereka tidak berani melempar batu kepada Barnabas karena wajah dan sikapnya yang tampak bijaksana. Ia adalah seorang tokoh yang berkelana bersama Paulus, kemudian mereka bersilang pendapat karena perbedaan teologi antara keduanya mengenai ketuhanan Yesus. Barnabas dalam bukunya mengungkapkan Paulus telah mengajarkan kepada orang awam mengenai ketuhanan Yesus sebagai Allah Anak, menolak sunat yang diwajibkan kepada mereka, dan memakan daging yang diharamkan untuk mereka. Oleh karena perbedaan teologi inilah Barnabas meninggalkan Paulus. Barnabas adalah Kristen mula-mula, yakni Kristen Ibrani. Injil Barnabas telah disembunyikan dari peredarannya oleh gereja-gereja barat selama berabad-abad, karena isinya sangat bertentangan dengan ajaran Trinitas Kristen Barat, dan menjadi Injil yang tegas melarang ketuhanan Yesus sebagai Allah Anak. Kemudian di abad pertengahan Injil ini muncul kembali ke permukaan dalam perpustakaan Paus Sixtus kelima dan ditemukan oleh seorang pastor bernama Fra Melino. Injil Barnabas telah dipakai di gereja-gereja kekristenan awal sampai ke masa Dekrit Gelasius. Sesudah dekrit itu diterbitkan, Injil ini kemudian disembunyikan bersama puluhan Injil-Injil yang lain yang sekarang terkenal dengan nama Injil-Injil Apokripa. Kebanyakan dari Injil-Injil ini berhasil dimusnahkan, sebagian lagi hanya diketahui namanya, ada pula hanya ditemukan beberapa lembar. Satu naskah Injil Barnabas yang berhasil lolos dari pemusnahan ialah naskah yang dipegang oleh Pastor Fra Melino yang tersebut di atas sekarang berada di National Bibliothèque, Wina. Dari naskah yang menarik inilah telah dibuat terjemahan-terjemahan, di antaranya terjemahan bahasa Arab oleh seorang Kristen terkemuka Dr. Halil Saadah. Ia sangat berhati-hati dalam menerjemahkan Injil kuno ini, malah terkadang-kadang ia terjemahkan secara harafiah. Injil Barnabas adalah Injil tulisan asli Barnabas murid Yesus, dan bukanlah surat Barnabas yang dikenal kekristenan hari ini. Karena Injil Barnabas adalah sebuah kitab Injil yang lengkap, maka isinya adalah naskah narasi biografi Yesus dari kelahiran sampai penyaliban yang isinya lebih lengkap daripada Injil kanonik yang 4. Salah satu kitab Injil Barnabas yang original telah ditemukan kembali setelah sempat dihilangkan dan disembunyikan pihak gereja Kristen di Turki selama 12 tahun. Di dalam bangunan gereja Kristen tidak sengaja buku ini ditemukan oleh polisi Turki saat sedang melakukan razia penyelundupan barang-barang. Injil ini ditemukan kembali di sebuah lemari besi di gedung itu dalam keadaan berantakan dan tidak terawat pada Februari tahun 2012. Dengan bentuk kitab kuno tulisan tangan asli bertinta warna emas dari era 1500 tahun yang lalu. Polisi menyerahkan temuan itu kepada pihak museum. Pihak peneliti telah menghitung dengan karbon dan ditemukan Injil Barnabas telah berusia 1500 tahun dan isinya mengajarkan doktrin kekristenan yang berbeda dengan doktrin kekristenan karya keselamatan dan putra Allah yang diajarkan dalam Bible kanonik. Dalam Injil Barnabas diajarkan Yesus tidak sedang mengorbankan dirinya sendiri. Karena menurut Barnabas mengkorbankan darah manusia adalah terlarang dan bukanlah bagian dari ajaran Yahudi yang diperbolehkan. Ajaran Yahudi hanya boleh mengkorbankan hewan ternak yang kosher dan bukanlah darah manusia. Isi dari Injil Barnabas literasinya sebagian besar sama dengan keempat Injil kanonik yang sudah disatukan dan isinya lebih lengkap, dengan alur cerita yang lebih jelas tidak terpotong-potong seperti dalam Bible kanonik mengenai pelayanan Yesus. Dalam Injil Barnabas banyak hal yang serasi dari tulisannya yang ada pada Injil kanonik.
Injil Barnabas di era awal kekristenan adalah ancaman bagi paham kekristenan yang mengakui karya keselamatan dan Putra Allah sehingga Paus terdahulu telah melarang beredarnya buku ini dan Paus Innocent I sangat keras mengancam peredaran buku Injil Barnabas. Banyak dari mereka yang mengikuti pengajaran Injil Barnabas terbunuh dan buku-bukunya dibakar dan dirusak karena mereka meyakini keimanan Kristen melalui pengajaran Injil Barnabas yang menolak karya keselamatan dan korban darah manusia yang diajarkan Paulus. Beberapa pihak yang telah meneliti isinya, menganggap buku ini memiliki pandangan dari sisi lain terhadap sosok Yesus. Individu Barnabas adalah penulis buku ini sendiri. Barnabas menulis Injilnya setelah dipesan oleh gurunya Yesus untuk menulis Injil ini, agar murid-murid utama Yesus bisa berpatokan dengan Injil tulisan Barnabas. Barnabas salah satu murid Yesus yang cerdas dan sangat dekat dengan gurunya seperti temannya Petrus. Barnabas merupakan murid langsung atau termasuk dalam kelompok ke-12 Rasul Yesus Kristus yang pertama.